Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rantika Damayanti dengan NPM 2306 234651 dari kelas Periklanan Kreatif A. Nah, di sini saya berkesempatan magang di PT Konten Kreatif Indonesia di divisi Konten Kreator. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan evaluasi strategi komunikasi yang telah saya rancang selama proyek magang saya. Tujuan video ini adalah untuk meninjau kembali apakah strategi yang disusun, mulai dari creative brief hingga eksekusi medianya, sudah efektif dalam menjawab kebutuhan klien. Lalu di sini ada agenda dan tujuan. Yang pertama untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi proyek magang, lalu meninjau keselaraan antara client brief, rencana strategis, dan eksekusi medianya, lalu memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengembangan campaign selanjutnya. Oke, kita masuk ke gambaran umum proyek atau case based project yang tempat pegang saya yaitu PT Konten Kreatif Indonesia. Klien yang kami tangani adalah salah satunya di PT Adikarya Tbk. Tujuan utama kami dari proyek campaign ini adalah mengubah persepsi publik. Kami ingin menggeser manage Adikarya agar tidak hanya terlihat sebagai perusahaan konstruksi fisik semata, tetapi juga sebagai thought leader infrastruktur yang peduli pada edukasi dan transparansi. Lalu untuk target audiens kita, itu di generasi muda, mahasiswa, teknik, kerja muda, atau fresh graduate. Untuk kriterianya aktif di digital, sosial media, lalu peduli pada isu nasional atau pembangunan nasional. Selanjutnya, mari kita evaluasi claim briefnya ada di analisis misi dan STP-nya. Untuk misi, mengedepankan edukasi, transparansi, dan kedekatan publik. Lalu untuk positioning-nya ada di, karena ini BUMN konstruksi, kami ingin menyajikan informatif, humanis, dan imperatif. Lalu inspiratif, sorry. Dan evaluasinya, humanis berhasil mematahkan stigma BUMN yang kaku, dan pesan inspiratif konten-kontennya juga perlu diperkuat agar seimbang dengan konten teknis lainnya. Dan segmentasi yang kami bagi dua yaitu ada di publik umum dan stakeholder profesional. Lalu untuk positioningnya kita ambil dari informatif, humanis, dan inspiratif. Apakah sudah berhasil? Lalu untuk positioning humanis menurut saya adalah poin terkuat. Ini berhasil mematahkan stigma bahwa BUMN konstruksi itu kaku dan tertutup. Namun ada hal yang perlu diperbaiki yaitu memastikan konsistensi pesan inspiratif agar tidak tertutup oleh konten-konten teknis yang terlalu berat. Oke, untuk selanjutnya tujuan rencana strategis atau SWOT. Apakah akan berhasil dijalankan? Secara strategis konten sudah berhasil, pendekatan storytelling visual di Instagram dan edukasi mendalam di YouTube berhasil dijalankan. Tantangannya adalah tujuannya juga pada implementasi algoritma dan konsistensinya, menjaga engagement tetap tinggi di tengah isu publik terkait konstruksi menjadi tantangan tersendiri yang harus di-counter dengan transparansi data. Lalu untuk eksekusi kreatif media, itu ada di Big Idea Beyond Physical Construction. Big Idea kami adalah konsep ini sangat relevan dengan tujuan klien karena mengangkat sisi emosional bahwa di balik beton ada kebanggaan bangsa. Pesan dan media komunikasi juga efektif menurut saya karena pembagian kanal sangat presisi sesuai behavior audiensnya. Itu ada di Instagram, sudah efektif untuk interaksi harian untuk audiens muda. Lalu untuk di YouTube, efektif untuk audiens teknik yang butuh penjelasan mendalam. Dan Twitter efektif untuk update cepat
Kombinasi ini memastikan pesan sampai ke audiens dengan tepat dan format yang tepat pula. Oke, baik, kita sudah di penghujung presentasi. Di sini ada key takeaways-nya. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulannya, strategi komunikasi ini sangat secara keseluruhan berada di jalur yang tepat atau on track. Kami berhasil membangun narasi yang hangat bagi PT Adikarya. Terkait KPA, objektif ini, awareness dan engagement-nya dinilai tercapai, terlihat dari respon audiens terhadap konten humanis dari PT Adikarya tersendiri ada di Instagram dengan hashtag atau dengan tanda kutip Insan Adi. Dan rekomendasi saya ke depannya memperbaiki konten inspiratif dua arah seperti sesi Q&A dan dengan konten hashtag Adi nanya dong dan untuk menjaga realitas audiens serta mempertahankan transparansi informasi sebagai kunci kepercayaan publiknya. Dan sekian presentasi evaluasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.